Di bawah perikop di Taman Getsemani. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika Yesus kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu Yesus datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin, kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Kita akan fokus kepada satu ayat yang saya persiapkan, yang saya pilih bagi kita semua, yaitu di dalam ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semalam pun saya memang masih bergumul, bahkan sampai tadi bergumul, Tuhan tolong, Tuhan mampukan, agar ketika firman disampaikan, Tuhan, semua memang seturut kehendak-Mu Tuhan, kepada jemaat-Mu, terlebih kepada hamba-Mu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara bagaimana awal sebelum Yesus masuk kepada penderitaan yang akan ia alami. Di Taman Getsemani inilah awal daripada Yesus menuju kepada kesengsaraan itu, Bapak Ibu. Yang menjadi sorotan dari bagian teks ini, Matius pasal 26 ini yang saya pilih, yang boleh sama-sama kita sharingkan pada saat pagi hari ini. Yaitu dalam perkataan Yesus kepada murid-muridnya, untuk menjadi perhatian khusus bagi kita dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging kita lemah? Sekali lagi Bapak Ibu, Yesus sedang menyoroti kualitas murid-muridnya yang pada waktu itu mengikuti dan bersama-sama dengan Yesus sampai kepada Taman Getsemani. Di sini Yesus sedang berbicara kepada para murid, bagaimana para murid harus berjaga-jaga. Mereka harus berjaga-jaga karena situasi di dalam bagian ini, yaitu Yesus sedang berdoa untuk penderitaan yang akan dialaminya. Karena tidak ada suatu hal yang membuat Yesus mampu melewati itu tanpa ia berdoa.
Jadi, sehingga dalam bagian ini, ia mengingatkan murid-muridnya, ia mengingatkan orang-orang yang dikasihinya dengan bentuk penekanan, yaitu ada peringatan agar para murid tetap berdoa, tetap berjaga-jaga. Pada pasalnya yang ke-41. Sebab Yesus mengetahui Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa mereka berdoa dan berjaga-jaga, mereka akan jatuh ke dalam pencobaan. Tanpa kita memiliki sikap waspada, tanpa kita menaruhkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Inilah pentingnya Bapak Ibu, kita melihat kembali kepada sosok Yesus, kepada pribadi Yesus, ketika ia akan diperhadapkan dengan penderitaan yang amat berat. Tidak ada hal lain yang diperbuat Yesus selain ia berlutut dan berdoa di bawah kaki Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang kepada Bapa, meminta untuk dimampukan Tuhan, Bapa, mampukan saya untuk melewati penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Karena penderitaan ini begitu berat, Bapak Ibu. Sehingga di dalam kemanusiaan Yesus pun ia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ada kegelisahan, ada kegentaran juga yang dialami oleh Yesus di dalam sifat kemanusiaan. Bagaimana ia mengatakan kepada para murid-muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Yesus tahu penderitaan ini pasti akan terjadi dan akan dia alami. Jika kita melihat pada bagian konteks sebelumnya Bapak Ibu, di ayat 40, bagaimana Yesus berdoa. Di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-40, ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Bapak Ibu, ketika Yesus berdoa, karena Yesus tahu, ini menunjukkan bahwa hanya ada satu-satunya pribadi yang akan memampukan Yesus melewati penderitaan ini, yang akan memampukan Yesus melewati hal ini, yaitu Bapa itu sendiri. Sehingga Yesus membangun komunikasi kepada Bapa melalui doa dengan berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menandakan bahwa Yesus memiliki penundukan diri kepada Bapa. Sekalipun ada bentuk daripada Yesus meminta, Tuhan kalau bisa, biarlah ini lalu daripadaku. Tetapi pada akhirnya, Yesus pun tunduk ikut kepada kehendak Bapa dengan berkata, jadilah kehendakmu. Inilah sikap Yesus yang patut, yang perlu, yang harus kita miliki di dalam sikap kerendahan hati di hadapan Bapa. Lalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan sikap para murid dalam meresponi ajakan Tuhan, dalam meresponi perintah Tuhan untuk tinggal berdoa dan berjaga-jaga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kita membaca secara keseluruhan, bagaimana ada keterbalikan, ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan daripada Yesus. Respon pada para murid tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan Yesus. Yesus menginginkan murid-murid untuk tinggal berjaga-jaga dan berdoa. Tetapi apa yang dilakukan para murid? Mereka tertidur. Dalam hal ini kita melihat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa murid-murid ini pun sebenarnya tidak mengerti
tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Para murid tidak peka dengan maksud daripada Yesus. Mengapa Yesus meminta untuk tinggal di sini dan berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan Yesus? Mereka bukannya berdoa, mereka bukannya berjaga-jaga seperti yang Yesus minta, tetapi mereka malah tertidur. Padahal para murid selama ini, mereka yang setia, mereka yang selalu bersama-sama mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi pada akhirnya, pada kenyataan yang kita lihat, para murid tidak mengerti dengan maksud daripada perkataan Yesus. Para murid tidak tahu mengapa Yesus mengajak para murid ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tidak tahu, Bapak Ibu. Padahal begitu lama para murid mengikuti Yesus. Sehingga ketika para murid-murid di sini tidak dapat berjaga-jaga dan berdoa seperti yang Yesus minta, maka mereka akan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa demikian, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Karena jelas di dalam daging ini, di dalam tubuh yang fana ini, sifatnya, naturnya adalah dosa, keberdosaan sudah ada di dalam daging kita. Sehingga tubuh ini lemah, tidak berdaya. Jikalau para murid tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, maka daging ini lemah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika tidak ada sikap waspada, tidak ada mau berjaga-jaga, tidak berdoa, mereka pasti tubuh ini dikuasai oleh kedagingan. Karena daging yang menguasai kita, bukan roh, bukan sikap kita berjaga-jaga seperti yang Tuhan minta. Tetapi ketika kita mau dengan tekun, seperti yang murid-murid Yesus minta kepada para murid untuk berdoa dan berjaga-jaga, mereka, para murid akan dimampukan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lalu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah dengan respon saya, respon Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing? Bagaimana dengan kita yang selama ini sudah begitu lama mengikut Tuhan? Benarkah kita sudah menjadi orang yang peka kepada Tuhan? Benarkah kita sudah menjadi orang yang tunduk dan memiliki sikap kerendahan hati kepada Bapa untuk mau tinggal berjaga-jaga dan tinggal berdoa? Apakah roh kita pun sudah aktif terlibat untuk selalu berjaga-jaga di dalam doa kepada Yesus sebagai wujud kerendahan hati kita? Untuk mengakui bahwa kita perlu satu-satunya pribadi yang menolong, yang memampukan kita untuk menghadapi situasi keadaan yang ada. Tidak ada yang lain selain Yesus. Agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan oleh karena kedagingan kita, oleh karena tubuh yang fana ini, naturnya adalah dosa. Di manakah roh kita saat ini? Sudahkah kita membangun komunikasi yang benar kepada Tuhan? Sudahkah kita pikiran, perasaan, dan hidup kita juga ikut untuk berdiam di bawah kaki Yesus? Atau kita justru di dalam kedagingan kita pun kita jauh daripada Yesus? Para murid sudah begitu lama tinggal bersama Yesus, mengikuti Yesus, mengajar seperti Yesus, menyembuhkan banyak orang, tetapi tidak mampu untuk mengerti maksud daripada perkataan Yesus. Bagaimanakah dengan kita? Saya, Bapak Ibu jemaat sekalian ada di rumah. Apakah justru sikap kita saat ini sama seperti para murid yang waktu itu tidak mengerti, tidak peka dengan maksud daripada perkataan Yesus? Mengapa Yesus meminta kita untuk berdoa dan berjaga-jaga tinggal 1 jam saja di bawah kaki Yesus? Sehingga kita mudah sekali menyepelekan roh yang ada dalam diri kita. Oleh karena kedagingan kita yang begitu kuat menguasai hidup kita. Kita tidak menganggap bahwa kita perlu berdiam di bawah kaki Yesus.
bahwa kita perlu membangun hubungan dengan Yesus, bahwa kita perlu topangan yang daripada Yesus, sehingga kita lebih mudah untuk tertidur, Bapak Ibu. Kita cenderung mengikuti keinginan daging kita, cenderung dikalahkan karena daging ini yang ada di dalam diri kita begitu kuat. Jadi sekarang apa yang begitu menguasai hidup kita, Bapak Ibu? Rohkah yang Tuhan berikan berdiam di dalam tubuh kita? Ataukah kedagingan ini yang menguasai hidup kita? Sehingga pun kita di rumah, kita pun saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, tidak sanggup berjaga-jaga dan tidak sanggup berdoa. Bahkan tidak mengerti mengapa Yesus harus menderita. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib bagi saya orang berdosa ini. Bagi Bapak Ibu Saudara orang yang berdosa ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak akan dapat meresponi dengan benar makna daripada kematian Yesus. Darah Yesus yang diberikan ketika kita belum mengerti mengapa kita perlu duduk diam di hati Yesus. Kenapa? Karena kita tidak mau cari tahu apa yang Tuhan mau. Kita tidak pernah mau cari tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Seperti pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus untuk menikmati tubuh dan darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Menebus saya, menebus Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah sekalian saat ini. Untuk menyatu dengan Dia dan benar-benar kembali mengingat, meresponi akan kematiannya di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah saat ini adalah, sudahkah saya, sudahkah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus benar-benar menyatu, benar-benar kita sudah satu di dalam tubuh Kristus? Benarkah pikiran kita pun sudah menyatu? Apa yang Tuhan pikirkan, kita pun pikirkan. Apakah perasaan yang Tuhan rasakan pun sudah kita rasakan? Apakah kehendak kita pun sudah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Ataukah saat ini Bapak Ibu percuma dan sia-sia? Karena perjamuan ini hanya sebagai bentuk formalitas saja kita lakukan setiap awal bulan. Yang menandakan kita bahwa kita ini adalah Kristen, maka kita perlu untuk mengadakan perjamuan kudus. Dan saat kita makan roti sebagai lambang tubuh Kristus, dan kita minum daripada cawan sebagai bentuk darah daripada Kristus, kita hanya mengingat simbol itu saja, tanpa kita mengingat, tanpa kita tahu siapa yang berkorban di dalam perjamuan itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Perjamuan kudus bukanlah sekedar kita makan roti, minum daripada cawan sebagai bentuk kita mengingat daripada kematian Yesus. Tidak. Tetapi benarkah kita ini sudah menyatu dengan Kristus? Atau kita sama dengan para murid, tidak peka selama ini? Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Dan bagaimana sikap kita membangun roh ini untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kembali meresponi dan benar-benar kita meneliti hati kita yang paling dalam. Hati saya yang paling dalam. Sudahkah benar Tuhan? Selama kita hidup sampai saat ini, Tuhan, kita boleh peka akan apa yang Tuhan inginkan. Sudahkah kita sanggup berjaga-jaga di bawah kaki Yesus seperti yang Yesus minta untuk tinggal berjaga-jaga dan berdoa? Ataukah kita justru dimenangkan oleh kedagingan ini sehingga kita tidak mengerti, roh kita tidak peka akan hadir Tuhan? Mari Bapak Ibu, firman Tuhan telah diberitakan, tetapi saya percaya kuasa dan pertolongan daripada Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati hari-hari ke depan di dalam pimpinannya yang kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Karena bukan kebetulan Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu.
Karena bukan kebetulan Tuhan, kami datang bersekutu di bawah kaki-Mu. Karena bukan kebetulan Tuhan, kami boleh duduk diam untuk beribadah di hadirat-Mu. Tetapi karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau, satu-satunya penolong yang memampukan kami Tuhan, melewati hari-hari hidup kami di dalam pengharapan yang pasti itu, yang ajaib itu, bersama dengan Engkau Yesus Tuhan. Firman-Mu Tuhan, biarlah membuat kami sadar, membuat kami mengerti Tuhan, bahwa kami perlu memperbaiki komitmen kami di hadapan Engkau. Kami perlu memperbaharui cara berpikir kami, sikap kami di hadapan-Mu Tuhan. Sudah waktu yang kita berikan benar-benar berkualitas untuk Tuhan, atau hanya sisanya saja Bapa. Ampuni kami Tuhan, jikalau kedagingan masih cenderung menguasai seluruh hidup kami. Bapa Surgawi, tolong kami, tolong jemaat-Mu, agar kami benar-benar boleh menjadi anak-anak yang menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk kita boleh menyiapkan tubuh dan darah, roti dan anggur yang telah kita persiapkan untuk kita masuk ke dalam perjamuannya yang kudus. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk menikmati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, saya mengajak kembali Bapak Ibu jemaat. Mari kita mengoreksi diri. Mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan oleh-Nya, menikmati tubuh dan darah Yesus, agar kita boleh satu di dalam Ia, dan Ia satu di dalam kita. Terima kasih Tuhan.